Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Amalia Sugiharti, guru mata pelajaran kimia SMA Negeri Tanjung Sari. Saya akan memaparkan video pembelajaran untuk periode Oktober 2022 keperluan pelaporan IKI dengan judul Tata Letak Unsur dalam Sistem Periodik. Seperti sudah kita ketahui bersama, sistem periodik mengalami perkembangan dari perkembangan yang sebelumnya hingga yang sekarang. Sistem periodik yang modern saat ini sudah begitu banyak unsur-unsur yang ditemukan. Namun kita lihat kembali bagaimana sih hukum periodik. Hukum periodik itu menjelaskan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya apa? Bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Di dalam tabel periodik itu sendiri, ada lajur yang mendatar atau horizontal yang dikenal dengan sebutan periode. Terdapat 7 periode, dari periode 1 hingga periode 3. Dikenal dengan periode pendek. Dan ada periode 4 hingga periode 7, dikenal dengan periode panjang. Lalu, selain lajur mendatar, ada juga lajur tegak atau vertikal, yang disebut dengan golongan. Terdapat 16 golongan. Ada golongan 1A sampai 8A, kita kenal dengan golongan utama, dan ada golongan 1B hingga 7B dan 8B, yang kita kenal dengan golongan transisi. Dari penjelasan tadi, seperti inilah tabel periodik unsur modern yang sudah beredar saat ini. Kita lihat dari setiap golongan dan periode sudah terisi oleh unsur-unsur. Dan setiap golongan dan periodenya kita melihat beragam warna. Ada yang berwarna merah, biru, orange, kuning, hijau, ungu, dan semuanya memiliki arti. Kita lihat pada hidrogen berwarna biru, menunjukkan bahwa hidrogen tergolong ke dalam non-logam. Untuk yang berwarna merah, kita sebut sebagai logam alkali, yang anggotanya adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Untuk yang berwarna oranye, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, itu kita kenal dengan golongan alkali tanah. Yang berwarna kuning adalah logam-logam transisi. Kemudian yang berwarna hijau adalah logam basic. Dan yang warna biru adalah semilogam. Sedangkan yang berwarna ungu muda dikenal dengan halogen, dan yang berwarna ungu tua dikenal dengan golongan gas mulia. Warna hijau agak sedikit muda itu dikenal dengan lantanida, dan yang berwarna hijau tua dikenal dengan aktinida. Sudah dijelaskan pada tabel periodik sebelumnya, boleh dilihat kembali untuk tabel periodik pada slide ini. Pada periode 1, terdapat hidrogen dan helium. Pada periode 2, terdapat litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Jadi, periode itu yang memanjang dari kiri ke kanan ya. Sedangkan kalau golongan yang memanjang dari atas ke bawah atau vertikal, tegak.
Kalau golongan, tadi sudah dijelaskan ada 8 golongan. Ada golongan 1A, 2A, hingga 8A. Unsur transisi merupakan unsur peralihan. Dikenal juga dengan nama unsur golongan B. Kenapa peralihan? Karena unsur-unsur tersebut merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A. Tadi posisinya ada di tengah-tengah yang warnanya kuning. Ada juga unsur transisi dalam. Yang manakah unsur transisi dalam? Unsur transisi dalam itu adalah dua baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik yang tadi dikenal dengan nama lantanida dan aktinida. Sebetulnya, mereka semua bernomor atom 57-70, berada pada transisi periode ke-6. Sedangkan untuk aktinida berada pada periode ke-7. Makanya disebut transisi dalam karena dia unsur-unsurnya banyak, dari nomor atom 57-70 ditempatkan dalam satu tempat sebanyak 14 unsur. Dan untuk aktinida mulai dari nomor atom 89 hingga 102 ditempatkan di golongan 3B. Jadi dari nomor atom 89 sampai 102 memiliki golongan 3B. Kalau kita jabarkan lantanida dan aktinida, kita buka semuanya, maka berada di posisi bawah dalam sistem periodik. Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik? Tentunya ketika kita sudah membuat konfigurasi elektron, maka kita bisa menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Bagaimana caranya? Nomor periode sama dengan jumlah kulit. Jadi, pada saat mengkonfigurasikan jumlah kulit pada konfigurasi elektron merupakan nomor periode. Nomor golongan sama dengan elektron valensi. Jadi, jika kita menentukan elektron valensi dalam konfigurasi elektron, maka kita sekaligus mengetahui juga nomor golongannya. Berdasarkan hubungan tersebut, maka letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron.